Ya, kalau pertanyaan mengapa memang sulit ya untuk saya jawab kenapa ya. Tapi barangkali begini, menulis adalah bagian hobi yang tidak bisa saya pisahkan dalam perjalanan saya. Ya selama saya menjabat jadi seorang pejabat di sebuah provinsi. Nah kadang-kadang tulisan itu bisa menjadi macam-macam. Dia bisa jadi skenario, dia bisa jadi puisi, dan dia juga bisa jadi syair. Nah syair itu setelah dibantu oleh kawan saya Mas Aris ini jadilah sebuah lagu. Karena kebetulan, bukan karena kebetulan tidak menyempatkan diri, karena kebetulan ada momen, yaitu Ramadan ini ya. Nggak ada salahnya kalau saya juga mulai hadir kembali di dunia seni dalam frame yang berbeda, yaitu misalnya dunia rekaman ya. Sebenarnya waktu itu agak mendadak ya. Jadi baru beberapa bulan yang lalu tercetus ide dari Om Rano bahwa Riz mau bikin album Ramadan. Kaget juga karena memang waktunya cukup mepet, tapi kayaknya sebuah tantangan gitu. Mengingat juga selama saya di musik juga jujur belum pernah bikin sebuah album Ramadan, baik itu di band sendiri maupun di luar band, belum pernah. Jadi sebuah tantangan, sebuah kesempatan nih kayaknya dari dulu pengen bikin sebuah album Ramadan. Apalagi ini seorang Rano Karno yang seorang legenda yang orang lebih mengingatnya sebagai aktor, bahkan banyak yang masih manggilnya Bang Dul daripada Rano Karno. Dia sudah terakhir itu membuat album itu tahun 90, artinya sudah 20 tahun dia tidak bernyanyi atau mengeluarkan sebuah lagu gitu. Sebuah tantangan. Jujur awalnya ada sedikit keraguan gitu, tapi pas saya disodorin beberapa lirik oleh Om Rano bahwa dia mempunyai lirik-lirik yang bagus, terus saya juga akhirnya mau untuk membuat sebuah album Ramadan ini yang mudah-mudahan akan jadi sebuah tanda kembalinya Om Rano Karno untuk ke dunia musik lagi. Saya sudah buat lagu-lagu Ramadan sudah lama sebetulnya. Jadi ada satu lagu yang memang saya simpan yang kebetulan saya nggak dapat liriknya. Kemudian saya minta beberapa bantuan beberapa teman yang memang cukup paham terhadap agama. Saya pelajari zikir itu apa. Terus kemudian sampai berapa tahun itu saya benar-benar saya diamin dan tidak pernah saya kasihin ke siapapun. Ada yang minta ini, saya nggak pernah kasih karena memang saya nggak serk banget. Tapi nggak tahu kenapa ketika Mas Rano ngubungin, saya terpikir ini ya lagu zikir ini yang pertama saya ini. Begitu Haris telepon, itu langsung saya kirim sampelnya, ini loh yang pernah saya buatin. Dan saat itu juga Mas Rano langsung benar-benar klik banget dengan lagu itu. Nah sekarang masalahnya adalah saya sama Mas Rano masalahnya adalah ini liriknya nggak ada di situ. Nah Mas Rano, saya minta tolong Mas Rano aja yang buat gitu. Siapa tahu ini. Pas begitu saya dapat liriknya, saya ngerasa cocok dan ngerasa senang dengan lirik yang ada itu, dan saya merasa bahwa itu pencapaian saya ketika membuat sebuah lagu kemudian liriknya klop. Proses terbesar dalam pembuatan album, jujur saya harus kembali lagi kepada ruh kesenian ya. Saya sadar saya adalah orang yang bisa menyanyi, tapi saya juga sadar saya bukan penyanyi. Artinya mungkin dibanding dengan penyanyi lain ya suara saya biasa saja, tapi mungkin punya khas. Nah khas inilah saya olah kembali ya. Mungkin bahasa ininya saya olahraga lagi, kemudian ya untuk pernapasan lebih panjang, kemudian mencoba masuk dalam sebuah tema lagu yang memang telah diaransemen begitu menarik. Ada adaptasi yang harus saya lakukan karena ya dunia rekaman ini kan dunia yang sudah sangat berkembang dengan teknologi yang luar biasa dan begitu sensitif. Walaupun orang menganggap lebih mudah, tapi buat saya kemudahan ini malah membuat saya lebih serius mempersiapkan album ini. Itulah kebetulan saya juga didampingi dengan ya salah satu pencipta handal Mas Dodi dari Kahitna. Selama saya rekaman lagu dia mendampingi saya untuk kontrol vokal. Nggak sembarangan saya hadir karena memang saya ingin sekali mencapai kualitas yang baik menurut saya.
dan bisa diterima di masyarakat sama seperti dulu saya pernah menyanyi di beberapa album. Sebetulnya itu kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Menjagamu bersamaku selalu. Alhamdulillah hari ini kita mulai bikin video klip dalam rangka mempersiapkan album Ramadan ya. Mudah-mudahan Ramadan kali ini saya mulai lagi lah untuk ada dalam dunia lagu dan nyanyi. Mudah-mudahan seluruh masyarakat bisa menerima. Ya, oke. Orang syuting dia buka warung. Step kedua klip ini sebetulnya membutuhkan keterlibatan masyarakat dengan menyambut Ramadan dengan ekspresi yang sewajarnya, sealami mungkin. Sehingga yang saya pikir adalah lokasi yang tepat untuk produksi klip ini. Masyarakat larut dalam suasana Ramadan yang harus sealami mungkin, itu menjadi sebuah kesulitan, tidak mudah, tapi itu juga tantangan yang menarik buat kami untuk memproduksi klip ini. Jelas beliau kan sangat religius dan mungkin sangat kuat sekali dalam hal keagamaan gitu ya. Jadi kita mencoba membuat video klip ini ya intinya sangat mengingatkan segala masyarakat bahwa akan datangnya bulan suci Ramadan ini. Jadi awalnya waktu itu Mas Rano menghubungi saya untuk beliau bilang, Heng gimana kalau kita bikin klip album sambut Ramadan. Tapi saya nggak ingin konsepnya sesuatu yang diatur atau framingnya heboh-heboh, enggak. Tapi gimana caranya kamu membuat sesuatu yang wajar. Nah masalahnya kita menggunakan lokasi di mana masyarakatnya yang terlibat itu memang katakanlah pertama kali mereka melihat kamera. Jadi mungkin banyak kejadian-kejadian yang menarik ya. Misalnya kita harus mendirect tidak dengan bahasa-bahasa yang baku, terutama untuk anak-anak. Kita menggunakan bahasa-bahasa Sunda. Itu membuat kita sangat enjoy untuk pekerjaan ini. Bahkan bisa dikatakan dalam klip ini kami betul-betul berekspresi dan membayangkan seperti apa sih waktu kita di masa kecilnya. Saya kecil dan mungkin sebagian besar anak kecil lainnya, bulan Ramadan tuh bulan yang sangat ditunggu-tunggu karena penuh dengan keceriaan. Kalau kita anak kecil justru lebih banyak dibebaskan untuk bermain di luar rumah bersama teman-teman. Yang paling saya ingat itu paling tidak main yang bambu dikasih lubang terus sodong. Lodong.
Biasanya kalau bukan Ramadan tuh saudara-saudara tuh walaupun satu kota di Jakarta udah tuh jarang ketemu gitu. Tapi begitu Ramadan akhirnya semua bisa ketemu. Dan waktu itu khususnya waktu masih kecil tuh saya sering dapat amplop, jadi itu merupakan suatu pengalaman yang paling diingat gitu. Saya kalau setiap Ramadan tuh paling saya tunggu-tunggu adalah karena saya dari Jember adalah kentongan. Jadi ada musik kentongan, musik patrol tiap jam 2, jam 1 mereka udah itu untuk membangunkan orang sahur itu, musik kentongan. Tidak hanya masyarakat muslim saja yang merayakan, bahkan masyarakat dari agama lain juga merayakan. Kadang-kadang pergi sama-sama ke tempat raweh, di sana bermain, nanti pulangnya rame-rame bawa obor. Nah, hal kayak gitu yang sangat kami rindukan dan sekarang hampir tidak pernah lagi kami lihat. Itu kan satu sejarah perjalanan manusia yang luar biasa yang tidak pernah kita bayangkan. Siapapun dia, ya maaf mungkin dia presiden, dia pasti akan pulang kampung menemui orang tuanya untuk minta maaf. Ini adalah nuansa yang sangat berbeda dan suasana itu hanya baru kita bisa dapatkan artinya ya di kampung. Apalagi kita sudah banyak kehilangan suasana-suasana tradisi. Ya maaf mungkin bukan dilarang tapi memang harus berhati-hati. Misalnya dulu zaman saya kecil, saya di Kemayoran itu kalau namanya Ramadan pasti ada namanya pesta lodong. Lodong tuh kayak bom yang dibikin dari bambu. Kemudian kita lomba main lodong, main dulu karena belum ada petasan dulu. Jadi kita bikin dari bambu, kemudian diisi dengan karbit, kita bisa meledak. Nah, itu suasana itu. Kemudian tiap malam kita keliling kampung, misalnya main pukul-pukul beduk ya supaya membangunkan orang sahur. Nah, kemudian begitu buka puasa kita juga senang karena mau traweh. Nah, karena ya kalau anak-anak barangkali tujuan traweh bukan hanya kepada sholatnya tapi berkumpul kepada teman-teman. Cuman ya tugas-tugas dari ustadz atau ya pengajar-pengajar agama memberikan masukan di tengah Ramadan itu dia sholat tarawih tapi juga ada ceramah. Nah, inilah suasana ini yang ingin saya kembalikan kepada anak-anak. Dan jujur harus kita akui suasana itu hanya baru bisa kita dapatkan apabila kita kembali ke kampung. Kalau orang Betawi bilang pulang mudik, kalau orang Sumatera Barat bilang pulang basamo, atau ya istilah pulang kampung lah. Itu adalah suatu perjalanan manusia yang sangat menyenangkan dan sulit untuk diulangi kecuali Tuhan memberikan waktu kepada kita untuk kita bisa menyambut Ramadan bersama-sama. Jadi itulah konsep saya. Gerimis.